Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatoni dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Sebelumnya, yang tak terlupakan yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, yaitu Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati pula selaku dosen pengampu di bidang mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Ustadz Haji Tabah, Magister Pendidikan. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi ialah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Jadi, kekuasaan itu dipegang oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat. Secara harfiah, demokrasi ini adalah pemerintahan rakyat yang berasal dari kata Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi ini memiliki jenis, dan beberapa jenis itu ada dua, yaitu berdasarkan proses. Yang pertama berdasarkan proses, yang kedua berdasarkan ideologi. Yang pertama, berdasarkan proses ini meliputi dua hal, yaitu demokrasi langsung, ialah rakyat secara langsung ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan demokrasi tidak langsung ialah rakyat memilih wakil untuk mengambil keputusan. Itu yang berdasarkan proses. Dan sedangkan yang berdasarkan ideologi itu ada tiga. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu menekan kebebasan individu, hak-hak asasi manusia. Dan yang kedua adalah demokrasi sosial, yang menekan kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang diamalkan di negara Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi sendiri itu memiliki prinsip demokrasi. Prinsip pertama adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kedua, jaminan hak asasi manusia, yaitu HAM. Dan yang ketiga, kesetaraan di depan umum. Yang keempat, pemilihan umum yang bebas dan jujur, adil. Yang kelima, pemerintahan yang memiliki tanggung jawab. Dan yang keenam, kebebasan dalam pers media. Begitu pula di sini, demokrasi ini memiliki pilar demokrasi, yaitu yang di sini itu terdiri dari 4. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Dan yang keempat, hak asasi manusia. Juga demokrasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang mana kelebihan ini yaitu menjamin kebebasan individu dalam bertindak apapun, dengan mengikuti norma-norma yang sudah ada di negara Indonesia, dan juga tidak melanggar hukum yang
ada di Indonesia. Juga memberi ruang partisipasi bagi rakyat. Yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Di sini juga kekurangan demokrasi ini adalah proses pengambilan keputusan cenderung itu lambat, agak molor waktu pengambilan keputusannya. Dan yang kedua, rentan terhadap manipulasi politik. Dan yang ketiga, memerlukan kesadaran politik yang tinggi. Jadi di sini itu kita harus ditekankan harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keputusan-keputusan pemerintahan yang diterapkan bagi rakyat. Kita harus siap bersuara apabila kita tidak sesuai dengan diri kita atau kita lebih memilih kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Dan di sini demokrasi ini juga memiliki beberapa tujuan. Tujuan demokrasi ini menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera bagi rakyat. Dan mewujudkan keadilan, mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Memastikan pemerintahan berfungsi demi kepentingan rakyat. Dan di sini juga memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai dalam masyarakat. Yang terakhir adalah mendorong musyawarah sebagai cara untuk mencapai solusi bersama. Dan juga di sini ada juga landasan hukumnya, yaitu landasan hukum pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu berlandasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi yang di sini dijelaskan tentang Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Perubahan ini terjadi setelah amandemen ketiga UUD yang dilaksanakan pada 2001. Sebelum amandemen, isi Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 adalah kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuh oleh Majelis Musyawarah Rakyat, yaitu MPR. Jadi, demokrasi ini adalah suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Selebihnya begitu. Jadi, saya di sini akan mengakhiri semua penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, maupun salah ucap, maupun kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon maaf. Sekali lagi saya memohon maaf. Cukup sekian bagi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.